Aroma semur daging yang pekat menyambutku begitu aku melangkah masuk ke dalam rumah. Wangi pala, cengkih, dan kecap manis berbaur di udara. Aroma yang biasanya memberiku rasa nyaman dan lapar. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sumber aroma itu bukan berasal dari panci yang biasa kugunakan, melainkan dari dapur yang dikuasai oleh Baskara, suamiku. Baskara tidak pernah memasak. Dalam 10 tahun pernikahan kami, tugasnya adalah bekerja di luar rumah dan tugasku adalah mengurus rumah dan butik kecil kami. Pembagian yang sederhana dan sudah berjalan selama ini. Dia berdiri di depan kompor, mengenakan celemek berwarna biru yang sudah lama tidak terpakai, mengaduk panci dengan gerakan yang kaku. Dia menoleh saat mendengar langkah kakiku dan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu dipaksakan. "Sudah pulang, Rin? Tepat waktu, sebentar lagi matang," katanya. Suaranya terdengar lebih riang dari biasanya. Aku meletakkan tasku di kursi. "Tumben kamu masak, Mas?" tanyaku. Mencoba agar suaraku terdengar biasa saja, menyembunyikan asa curiga yang mulai merayap. "Sekali-sekali dong, ayah juga bisa masak untuk istri dan anak perempuannya," jawabnya, masih dengan senyum yang sama. Matanya tidak ikut tersenyum. Matanya hanya menatap, kosong dan penuh perhitungan. Kirana, putri kami yang berusia 7 tahun berlari masuk dari kamarnya, tertarik oleh wangi masakan. "Wah, wangi sekali. Ayah masak apa?" "Ayah masak semur daging kesukaan ibu dan Kirana," jawab Baskara, mengalihkan perhatiannya pada putri kami. Dia berjongkok dan memeluk Kirana. Pelukan itu terlihat hangat, tapi aku yang mengenalnya bisa merasakan ketegangan di bahunya. Aku mencoba menepis perasaan aneh ini. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Beberapa minggu terakhir ini kami memang sering bertengkar, kebanyakan soal uang. Baskara bilang ada proyek besar di kantor yang butuh banyak dana talangan, membuat keuangan kami sedikit goyah. Mungkin ini caranya meminta maaf. Mungkin dia hanya ingin menjadi suami dan ayah yang baik malam ini. Aku memutuskan untuk mengikuti permainannya, setidaknya demi Kirana. "Baiklah, aku ganti baju dulu, perutku sudah lapar sekali mencium baunya," kataku memaksakan seulah senyum. Saat aku kembali ke ruang makan, meja sudah tertata rapi. 2 piring berisi nasi hangat dan semur daging yang masih mengepul sudah tersedia. 1 untukku, 1 untuk Kirana. Piring Baskara ada di seberangku, kosong. Dia duduk dengan postur tegap, kedua tangannya bertaut di atas meja, memperhatikan kami. "Ayo, dimakan, nanti keburu dingin," ujarnya. Kami duduk, aku mengambil sendok dan garpu, tetapi ragu sejenak. Aku menatapnya. "Kamu tidak makan, Mas? Ayah sudah kenyang melihat kalian makan," jawabnya. Jawaban klise yang sering kudengar di film-film, tapi terdengar janggal saat keluar dari mulutnya. Kirana tidak peduli, dia langsung menyendok kuah semur dan memasukkannya ke mulut. "Enak, ayah, enak sekali," serunya dengan mulut penuh. Baskara terkekeh pelan. "Syukurlah kalau suka." Aku menghela napas pelan, mencoba membuang semua pikiran buruk. Aku mengambil suapan pertamaku. Dagingnya benar-benar empuk, lumer di mulut. Bumbunya meresap sempurna, manis dan gurihnya pas, persis seperti semur buatan ibuku. Aku tidak tahu dia bisa memasak seenak ini. Aku mengambil suapan kedua, lalu ketiga. Rasa lapar mengalahkan kecurigaanku. "Bagaimana harimu di butik?" tanyanya, memecah keheningan. "Seperti biasa, cukup ramai," jawabku singkat. "Ada pesanan baru?" "Ada, dari Buati, gaun untuk acara pertunangan putrinya." "Baguslah," katanya. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Percakapan itu terasa seperti sebuah daftar yang harus dicentang. Dia kemudian beralih pada Kirana. "Kirana, tadi di sekolah belajar apa?" Kirana dengan semangat mulai bercerita tentang pelajaran menggambarnya. Dia bercerita tentang gunung biru dengan matahari kuning di puncaknya, tentang sawah hijau dan burung-burung yang terbang. Baskara mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Matanya tidak pernah lepas dari wajah putri kami. Aku terus makan, mencoba menikmati makanan yang mungkin menjadi tanda perdamaian di antara kami. Lalu, aku merasakannya. Dimulai dari ujung lidahku. Rasa kebas yang aneh, seperti setelah disuntik bius oleh dokter gigi. Aku berhenti mengunyah. Rasa logam yang samar mulai menyebar di seluruh mulutku, mengalahkan rasa gurih semur. Aku mencoba menelan, tetapi tenggorokanku terasa kaku.
Mas, semurnya? Aku mencoba berbicara, tetapi suaraku tidak keluar. Kata-kata itu tertahan di pangkal tenggorokan. Panik mulai menjalari tubuhku. Aku menatap Baskara mencoba meminta tolong lewat mataku. Dia hanya balas menatapku kembali. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Kekuatan di lenganku tiba-tiba hilang. Sendok dan garpu yang kupegang jatuh ke lantai keramik, menimbulkan suara dentang yang memekakkan telinga di ruangan yang senyap itu. Aku menoleh dengan gerakan kaku ke arah Kirana. Mata putriku melebar ngeri. Mulutnya sedikit terbuka. Sepatung daging jatuh dari bibirnya ke atas piring. Dia menatapku, tatapan bingung dan ketakutan. Lalu, tubuh kecilnya merosot dari kursi. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya bunyi gedebuk pelan saat tubuhnya membentur lantai. Dia terbaring di sana, matanya masih terbuka, menatap lurus ke arahku. Dia masih sadar. Melihat putriku seperti itu, gelombang teror yang dingin menghantamku. Kakiku lemas seketika. Aku mencoba berpegangan pada meja tetapi tanganku tidak mau menurut. Tubuhku meluncur dari kursi, jatuh ke lantai di samping Kirana. Keras, dingin, dan tak berdaya. Aku bisa melihat semuanya. Aku bisa mendengar detak jantungku yang menggila di telingaku. Aku bisa berpikir dengan jernih, tapi aku tidak bisa bergerak. Tidak satu jari pun. Aku terperangkap di dalam tubuhku sendiri, menjadi penonton dari mimpi burukku. Baskara berdiri dari kursinya. Dia berjalan dengan tenang, melangkahi kaki Kirana, lalu kakiku. Dia tidak menatap kami. Dia berjalan lurus ke pintu depan. Dia membuka pintu itu sedikit, cukup untuk membuat celah. Angin malam yang dingin berhembus masuk, menyapu wajahku. Dia berdiri di ambang pintu sejenak, membelakangi kami. Lalu, dengan suara pelan namun sangat jelas, suara yang akan menghantuiku selamanya, dia berkata, "Sudah selesai." Kemudian, dia melangkah keluar, menarik pintu hingga hampir tertutup rapat. Aku terbaring di sana, di lantai yang dingin, di samping putriku yang juga tak berdaya. Dalam keheningan yang memekakkan telinga, aku hanya bisa menatap langit-langit rumah kami, sementara duniaku runtuh berkeping-keping. Lantai keramik terasa menusuk tulang punggungku. Dinginnya merayap, menembus lapisan tipis bajuku. Tetapi rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan es yang membukukan hatiku. Keheningan di dalam rumah terasa berat, menekan gendang telingaku. Satu-satunya suara adalah deru darah di kepalaku dan detak jantungku yang berpacu liar. Sebuah genderang perang di dalam sangkar tulang rusukku yang tak bisa bergerak. Pikiranku berlari kencang, mencoba mencari jawaban. Apa ini? Keracunan makanan biasa tidak akan seperti ini, tidak secepat ini, tidak melumpuhkan total seperti ini. Aku mencoba berteriak, memanggil nama Kirana, tetapi pita suaraku seolah direnggut paksa. Aku mencoba menggerakkan ujung jariku, sekadar kedutan kecil, tetapi otot-ototku menolak perintah otakku. Aku adalah tahanan di dalam jasadku sendiri. Di sudut mataku, aku bisa melihat Kirana. Dia terbaring miring, persis seperti saat dia jatuh. Matanya yang besar dan jernih terbuka lebar, menatap lurus ke arahku. Air mata menggenang di pelupuknya, tetapi tidak jatuh. Sebutir air mata yang membeku oleh rasa takut. Dia masih sadar. Dia melihatku, dia merasakan hal yang sama sepertiku. Kesadaran itu menghantamku lebih keras daripada benturan kepalaku di lantai. Rasa panik yang luar biasa, yang bukan untuk diriku sendiri, mencengkram organ-organ dalamku. Aku bisa menahan ini, tetapi Kirana, anakku yang malang, dia tidak pantas mengalami ini. Aku harus melindunginya. Bahkan dalam keadaan seperti ini, insting seorang ibu mengambil alih. Aku harus memberitahunya untuk tetap diam. Aku harus membuatnya mengerti bahwa kita harus berpura-pura, bahwa nyawa kita bergantung pada keheningan kita. Baskara mengira kami sudah mati atau pingsan. Dia bilang, sudah selesai. Kita harus membuatnya tetap percaya pada hal itu. Dengan seluruh sisa kendali yang kumiliki atas tubuhku, aku memfokuskan diri pada satu hal yang masih bisa kulakukan, bernapas.
Aku menarik napas perlahan melalui hidung, lalu menghembuskannya melalui mulut dengan sedikit lebih banyak tenaga, menciptakan suara SHH yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. Suara desisan ular yang terluka. Aku menatap mata Kirana lekat-lekat, menuangkan semua permohonanku ke dalam tatapan itu. Jangan bergerak, nak. Ibu mohon, apapun yang terjadi, jangan bergerak. Tetap diam seperti ini. Sss. Aku melakukannya lagi. Air mata akhirnya jatuh dari sudut mata Kirana, mengalir membasahi pelupiknya. Tapi kemudian aku melihatnya. Secercah pemahaman di matanya yang ketakutan. Dia mengerti. Dia tidak mengalihkan pandangannya dariku. Dia menerima pesanku. Putriku yang cerdas dan pemberani. Rasa bangga yang aneh menyelinap di antara ketakutanku. Tiba-tiba keheningan pecah oleh suara langkah kaki di teras depan. Pintu yang tadinya hanya tertutup rapat kini didorong terbuka. Baskara masuk kembali ke dalam rumah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Inilah saatnya. Apa yang akan dia lakukan pada kami? Apakah dia akan memeriksa nadi kami? Apakah dia akan melihat mata kami yang masih terbuka? Dia tidak melihat ke arah kami. Seolah-olah kami hanyalah dua tumpukan pakaian kotor di lantai. Dia berjalan melewati kami. Dia melangkah ke dapur. Aku bisa mendengar suara keran air dinyalakan, lalu suara dia menelan air dari gelas. Dengan tenang, sangat tenang. Seolah tidak ada dua tubuh yang terbaring kaku di lantai ruang makannya. Seolah dia baru saja menyelesaikan pekerjaan rutin seperti membuang sampah. Ketenangannya itulah yang paling mengerikan. Ini bukan perbuatan yang dilakukan karena marah atau kalap. Ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Dia berjalan kembali ke ruang makan. Dia berhenti di dekat meja, lalu mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Aku mendengar bunyi tombol-tombol yang ditekan, lalu nada sambung yang monoton. Pikiranku menjerit, siapa yang dia telepon di saat seperti ini? Nada suara wanita umur 50 tahun harus lembut dan hangat, dengan tempo yang mengalir cepat, tanpa banyak perubahan intonasi yang drastis. Fokus pada konsistensi nada yang menenangkan, namun tetap menarik. Nada sambung berhenti, sesaat hening, lalu aku mendengar suara Baskara. Suaranya rendah, tetapi di dalam ruangan yang sunyi ini, setiap katanya terdengar seperti gema di dalam gua. "Halo, sayang? Sayang?" Kata itu menusuk telingaku. Dia tidak pernah memanggilku seperti itu lagi sejak tahun-tahun pertama pernikahan kami. "Iya, Dewi, sudah beres." "Dewi?" Nama itu asing. Aku memutar otakku, mencoba mengingat semua teman, kolega, atau kenalan kami. Tidak ada nama Dewi. Siapa Dewi? Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Baskara diam sejenak, mendengarkan suara di seberang telepon yang tidak bisa kudengar. Lalu dia melanjutkan. Tidak sakit. Mereka hanya tertidur. Cepat sekali. Dia terkekeh pelan. Tawa kecil dan serak, tawa yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, kini terdengar seperti suara parutan logam di telingaku. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Dia membicarakan kami, dia membicarakan aku dan putrinya, seolah kami adalah hama yang baru saja dia basmi. Aku akan segera membereskan semuanya di sini. Setelah itu aku akan pulang. Pulang untuk selamanya. Pulang? Bukankah ini rumahnya? Kemana dia akan pulang? Kepada Dewi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, menciptakan badai kebingungan dan teror. Dia berhenti lagi, mendengarkan lebih lama kali ini. Wajahnya yang tadi datar kini sedikit melembut. Sebuah ekspresi yang sudah lama tidak kulihat, sebuah ekspresi yang tidak pernah lagi dia tunjukkan padaku. Lalu, dia mengucapkan kalimat yang menghancurkan bukan hanya duniaku, tetapi juga seluruh fondasi hidupku, seluruh kenangan yang pernah kubangun bersamanya. Iya, tentu saja. Bilang pada Banyu, ayah akan segera pulang dan tidak akan pergi lagi. Banyu. Nama itu menghantamku seperti sebuah batu besar. Banyu. Nama anak laki-laki. Dia punya anak lain, dengan wanita lain bernama Dewi.
Dalam sekejap semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekedar pembunuhan karena benci atau marah. Ini adalah operasi pembersihan. Dia tidak sedang melarikan diri dari kami. Dia sedang pulang ke kehidupannya yang lain. Kehidupan yang nyata baginya. Kami, aku dan Kirana, hanyalah sebuah kesalahan. Sebuah bab yang harus ditutup dengan paksa agar dia bisa melanjutkan cerita utamanya. Perjalanan dinasnya yang semakin sering, telepon-telepon rahasia di tengah malam yang dia bilang dari klien. Masalah keuangan yang tidak pernah masuk akal. Semua kepingan kebohongan itu kini menyatu menjadi gambar yang utuh dan mengerikan. Selama ini, aku hidup dalam kepalsuan. Pernikahanku, keluargaku, cintaku, semuanya adalah sandiwara yang dia mainkan dengan sangat baik. Rasa sakit yang tajam dan membakar menjalari dadaku, jauh lebih menyakitkan daripada efek racun yang melumpuhkan tubuhku. Ini adalah rasa sakit dari pengkhianatan paling dalam yang bisa dibayangkan seorang wanita. Pria yang tidur di sampingku setiap malam, ayah dari anakku, ternyata adalah orang asing yang memiliki keluarga lain, kehidupan lain. Dan malam ini, dia memutuskan untuk menghapus kami agar kehidupannya yang lain itu bisa menjadi satu-satunya kehidupannya. Aku bukan lagi korban keracunan makanan. Aku adalah sisa dari kehidupan yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Baskara mengakhiri panggilannya. Suara klik saat dia mematikan ponselnya terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Dia meletakkan ponsel itu di atas meja makan dengan gerakan yang sama tenangnya saat dia menuangkan racun ke dalam semur kami. Di dalam sangkar kelumpuhanku, pikiranku tidak lagi berlari kencang. Ia meledak. Nama-nama itu, Dewi dan Banyu, berdengung di dalam tengkorakku bukan lagi sebagai pertanyaan, melainkan sebagai jawaban atas ribuan kejanggalan yang telah kutepis selama bertahun-tahun. Sementara tubuhku tak berdaya, ingatanku justru menjadi sangat aktif, bekerja dengan kecepatan dan kejernihan yang mengerikan. Kepingan-kepingan masa lalu yang dulu tersebar acak dan tak berarti, kini mulai bergerak sendiri, saling tarik-menarik seperti potongan puzzle yang disatukan oleh tangan gaib, membentuk sebuah gambar yang menjijikan. Gambar pertama adalah tentang perjalanan dinasnya. 2 tahun terakhir frekuensinya meningkat drastis. Dulu, sekali dalam 3 atau 4 bulan. Belakangan, bisa 2 kali sebulan. Selalu dengan alasan yang sama. Proyek penting di luar kota, meeting dengan klien besar, mengawasi cabang baru. Aku tidak pernah curiga. Dia adalah pria bekerja keras. Aku bangga padanya. Sekarang, kebanggaan itu terasa seperti abu di mulutku. Aku teringat sebuah malam, sekitar 1 tahun yang lalu. Dia baru pulang dari perjalanan dinas selama 3 hari di kota sebelah. Dia membawakanku oleh-oleh shawl sutra dan mainan robot untuk Kirana. Saat aku membereskan kopernya, sebuah struk belanja jatuh dari saku celananya. Struk dari sebuah toko mainan besar. Di dalamnya selain harga robot yang dia berikan pada Kirana, ada satu barang lagi yang jauh lebih mahal. Sebuah sepeda anak-anak berwarna biru. "Ini apa, Mas?" tanyaku sambil menunjukkan struk itu. Dia meliriknya sekilas, lalu tertawa santai. "Oh itu, aku sekalian memberikan hadiah untuk Bima, anak Pak Suryo, rekan kerjaku. Dia baru ulang tahun. Kasihan ayahnya sibuk sekali di proyek, jadi aku berinisiatif membelikannya hadiah." Aku percaya, tentu saja aku percaya. Baskara yang kukenal adalah orang yang baik dan perhatian pada teman-temannya. Aku bahkan merasa sedikit tersentuh oleh kemurahan hatinya. Betapa bodohnya aku. Bima, Banyu, nama yang mirip. Mungkin dia bahkan tidak perlu berbohong sepenuhnya, hanya mengubah sedikit nama untuk membuat kebohongannya lebih mudah diingat. Sepeda biru itu bukan untuk anak rekan kerjanya, sepeda itu untuk putranya. Gambar kedua yang muncul adalah tentang telepon-telepon rahasianya. Panggilan yang selalu datang di jam-jam ganjil, seringkali lewat tengah malam. Ponselnya akan bergetar di atas nakas dan dia akan terbangun seketika, menyambarnya sebelum getaran kedua. Dia akan bergegas keluar dari kamar, menuju balkon atau halaman belakang, menutup pintu di belakangnya. Jika aku bertanya keesokan paginya, jawabannya selalu sama. Klien dari luar negeri, Rin, beda zona waktu. Atau masalah darurat di proyek, harus segera ditangani. Suatu malam, aku terbangun karena ingin minum. Saat melewati ruang tengah,
Aku mendengar suaranya dari balkon, berbisik dengan nada yang lembut, nada yang tidak pernah lagi digunakan untukku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku mendekat ke pintu kaca, mencoba menguping. Iya, aku juga kangen sekali, Wi. Sabar ya, sebentar lagi. Wi? Siapa, Wi? Saat itulah dia pasti merasakan kehadiranku. Dia berbalik dan melihat bayanganku di pintu kaca. Wajahnya menegang sesaat, tetapi dengan cepat berubah menjadi senyum lelah. Dia mengakhiri teleponnya dan masuk ke dalam. "Siapa, Mas?" Tanyaku mencoba terdengar biasa saja. "Bu Winda, klien baru. Cerewetnya minta ampun. Minta revisi desain di jam segini," katanya sambil menghela napas, seolah-olah dia adalah korban dari pekerjaan yang berat. "Maaf ya, jadi mengganggumu." Dia memelukku dari belakang dan mencium puncak kepalaku. Pelukan itu terasa hampa. Tapi aku, Arini yang bodoh dan penuh cinta, justru merasa kasihan padanya. Aku mengusap lengannya dan menyuruhnya untuk segera tidur. "Wih, Dewi, kebohongan itu begitu dekat dengan kebenaran, begitu mudah diucapkan. Dia tidak hanya pembohong, dia adalah seniman kebohongan." Gambar ketiga yang paling menyakitkan adalah tentang uang. Pertengkaran kami yang paling sering terjadi. Aku tidak pernah mengerti mengapa keuangan kami selalu terasa sesak. Gaji Baskara sebagai manajer proyek lebih dari cukup untuk menghidupi kami bertiga dengan nyaman. Butiku juga memberikan penghasilan tambahan. Tapi entah kenapa, selalu ada saja pengeluaran tak terduga yang menguras tabungan kami. Dana talangan untuk proyek lagi, Rin. Kontraktornya minta bayaran di muka. Mesin di lapangan rusak, harus sewa yang baru, mahal sekali. Ada biaya tak terduga untuk perizinan, biasa, birokrasi. Alasannya selalu ada, selalu terdengar masuk akal. Aku mencoba berhemat. Aku menunda keinginan untuk merenovasi dapur. Aku lebih sering memasak di rumah daripada makan di luar. Aku bahkan menjual beberapa perhiasan lamaku untuk menutupi biaya sekolah Kirana saat Baskara bilang dia sedang tidak pegang uang tunai. Sekarang aku tahu kemana semua uang itu pergi. Uang itu tidak masuk ke dalam proyek konstruksi. Uang itu masuk ke dalam proyek pembangunan keluarga keduanya. Dia membiayai 2 rumah, 2 istri, 1 resmi, 1 tidak, 2 kehidupan. Dia membiarkan aku dan Kirana hidup dalam kekurangan agar Dewi dan Banyu bisa hidup dalam kecukupan. Dia membiarkan putrinya sendiri memakai baju bekas sepupunya, sementara dia mungkin membelikan putra haramnya sepeda baru. Rasa mual yang hibat menjalari perutku, lebih kuat dari efek racun manapun. Ini bukan lagi mual karena sakit fisik, ini adalah mual karena jijik. Jijik pada pria yang pernah kupuja. Jijik pada diriku sendiri karena begitu buta, begitu tuli, begitu mudah dibodohi selama bertahun-tahun. Seluruh fondasi hidupku, pilar-pilar kebahagiaan yang kubangun dengan susah payah, ternyata hanyalah tiang-tiang rapuh yang terbuat dari kebohongan. Dia tidak pernah mencintaiku, mungkin pernah di awal. Tapi cinta itu sudah lama mati, digantikan oleh rencana jahat untuk menyingkirkanku. Aku dan Kirana bukan lagi keluarga baginya. Kami adalah masalah, kami adalah beban. Dan malam ini dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang paling keji. Pikiranku kembali ke masa kini oleh sebuah suara. Suara pintu gudang yang dibuka di belakang rumah. Baskara telah selesai dengan perenungannya. Dia sudah siap untuk tahap selanjutnya dari rencananya. Aku mendengar suara gesekan benda berat yang diseret di lantai. Kemudian dia muncul kembali di ambang pintu dapur. Di tangannya ada sebuah gulungan terpal biru yang besar dan tebal. Jenis terpal yang biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk menutupi material. Atau oleh pembunuh di film-film untuk membungkus mayat. Dia membentangkan terpal itu di lantai yang kosong, di antara meja makan dan pintu depan. Suara plastik yang terbuka terdengar seperti kain kafan yang sedang disiapkan. Dia melakukannya dengan efisien, tanpa ragu. Dia merapikan setiap sudutnya, memastikan terpal itu terbentang dengan sempurna. Dia akan membungkus kami. Dia akan menyeret tubuh kami yang tak berdaya ke atas terpal itu,
menggulungnya rapat-rapat lalu membuang kami seperti sampah. Tidak akan ada jejak, tidak akan ada bukti. Hanya 2 orang, seorang ibu dan anak perempuannya, yang dilaporkan hilang. Waktu kami hampir habis. Keputusasaan yang tadi sempat tergantikan oleh amarah kini kembali dengan kekuatan penuh, mencekiku seperti tangan tak terlihat. Aku menatap Kirana. Matanya masih terpaku padaku, penuh dengan teror sunyi. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi padanya. Tidak akan. Terpal biru itu terbentang di lantai seperti sebuah danau buatan yang tenang dan mematikan. Warnanya yang cerah terasa mengejek kegelapan yang menyelimuti ruangan dan hatiku. Itulah tujuan akhir kami. Di sanalah kisah Arini dan Kirana akan berakhir. Digulung dan dibuang seperti sampah yang tidak diinginkan. Keputusasaan yang tadinya mencekikku kini berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, lebih dingin. Kepasrahan. Aku akan mati di sini, di lantai rumahku sendiri, di tangan pria yang telah kuucapi janji sehidup semati. Baskara bergerak dengan efisiensi yang mengerikan. Dia kembali ke meja makan, mengumpulkan piring-piring kami yang masih berisi sisa makanan beracun. Dia membawanya ke dapur. Aku mendengar suara air mengalir, suara piring yang saling beradu saat dicuci. Dia sedang menghapus jejak. Dia tidak hanya ingin membunuh kami, dia ingin menghapus keberadaan kami dari muka bumi ini. Seolah makan malam ini tidak pernah terjadi, seolah kami tidak pernah ada. Setiap suara dari dapur, suara gesekan spons pada piring, suara air yang berhenti, terdengar seperti paku yang ditancapkan pada peti mati kami. Aku memejamkan mata, tidak sanggup lagi melihat. Aku ingin menyerah saja pada kegelapan. Tapi kemudian aku merasakannya. Sesuatu yang sangat samar. Sebuah kedutan. Di ujung jari telunjuk kananku. Begitu lemah, begitu singkat, hingga aku mengira itu hanyalah imajinasi. Sisa-sisa sinyal dari otakku yang panik. Aku menunggu. Menahan nafas. Tidak ada apa-apa. Mungkin aku memang sudah gila. Tapi kemudian terjadi lagi, kali ini lebih jelas. Sebuah sentakan kecil yang tidak diperintahkan, sebuah percikan kehidupan di tengah gurun kelumpuhan. Harapan. Perasaan itu begitu asing setelah apa yang terjadi, tetapi ia menyelinap masuk ke dalam hatiku seperti seberkas cahaya matahari yang menembus celah jendela di ruangan yang gelap. Harapan itu terasa menyakitkan karena ia memberiku sesuatu untuk diperjuangkan, sesuatu untuk hilang. Racun ini efeknya tidak permanen. Mungkin dosisnya kurang, mungkin metabolisme tubuhku melawannya. Apapun alasannya, aku tidak akan mati begitu saja. Aku hanya butuh waktu, sesuatu yang aku tidak punya. Aku membuka mataku. Kepasrahan tadi menguak, digantikan oleh amarah yang membara. Aku mengamati setiap gerakan Baskara. Dia kembali dari dapur setelah selesai mencuci piring. Dia mengambil sisa semur di dalam panci, menuangkannya ke dalam kantong plastik, mengikatnya rapat-rapat, lalu memasukkannya ke dalam kantong sampah yang lebih besar. Dia membersihkan meja makan dengan lap basah, mengelap setiap noda kuah, setiap remah nasi. Dia bekerja dengan metodis, tanpa emosi, seperti seorang petugas kebersihan yang sedang melakukan tugasnya. Ketenangannya membuat darahku mendidih. Dia melakukan kejahatan paling keji ini seolah-olah sedang merapikan rumah sebelum tidur. Aku harus bertahan hidup. Aku dan Kirana harus keluar dari sini hidup-hidup. Aku mengalihkan pandanganku pada Kirana. Dia masih terbaring diam, matanya yang besar masih menatapku. Ketakutan di matanya masih ada, tetapi kini bercampur dengan kebingungan saat melihat perubahan ekspresiku. Aku harus memberinya instruksi. Aku harus membuatnya siap. Berbicara adalah hal yang mustahil, jadi aku harus menggunakan cara lain. Aku teringat sebuah permainan konyol yang sering kami mainkan saat dia masih lebih kecil. Permainan kode rahasia. Aku akan mengetuk dinding dengan pola tertentu dan dia harus menebak artinya. Atau aku akan mengedipkan mataku dengan ritme tertentu. Kami juga punya kode pernafasan.
Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan satu hembusan panjang yang terkendali. Lalu, aku menghembuskan 2 nafas pendek dan cepat. Panjang, pendek-pendek. Panjang, pendek-pendek. Aku mengulanginya terus-menerus sambil menatap matanya tanpa berkedip. Dalam permainan kami, pola itu berarti bersiap-siap. Apakah dia ingat? Apakah dia mengerti? Dia baru 7 tahun. Ingatannya mungkin sudah tertutup oleh permainan di tablet atau tontonan di televisi. Aku melihat kerutan kecil muncul di dahinya. Dia mencoba memahami. Terus kulakukan pola itu. Menuangkan semua harapanku ke dalam setiap hembusan nafas. Panjang pendek-pendek. Sementara itu, kekuatan di tubuhku perlahan kembali. Rasanya seperti aliran listrik yang sangat lambat dan menyakitkan, membangunkan setiap serabut saraf yang tertidur. Aku bisa merasakan kesemutan di jari-jari tangan dan kakiku. Aku mencoba menekuk jari kelingkingku, dan berhasil. Gerakannya kecil, nyaris tak terlihat, tetapi itu adalah sebuah kemenangan besar. Tapi Baskara sudah selesai membersihkan dapur. Dia membuang kantong sampah besar itu ke tempat sampar di luar, melalui pintu belakang. Waktuku hampir habis. Aku harus menyusun rencana. Rencana yang sederhana, putus asa, dan mungkin akan gagal. Tapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Saat dia menyentuhku untuk menyeretku, saat itulah aku akan bergerak. Aku akan menggunakan setiap ons kekuatan yang sudah kembali padaku untuk melawannya. Aku tidak perlu mengalahkannya. Aku hanya perlu membuat keributan, berteriak, memecahkan sesuatu, apapun yang bisa menarik perhatian. Rumah Pak Tirtayasa ketua RT persis di sebelah. Dinding kami tidak terlalu tebal, jika aku bisa berteriak cukup keras. Baskara masuk kembali. Dia menutup dan mengunci pintu belakang. Dia berjalan ke arah kami. Setiap langkahnya terdengar seperti genderang kematian yang semakin mendekat. Dia berhenti, berdiri menjulang di antara aku dan Kirana. Bayangan yang panjang menutupi kami berdua, sebuah bayangan gelap yang telah menipu kami selama setengah tahun. Dia menatap kami sejenak. Aku menahan nafas, takut dia akan melihat kedotan di jariku atau secercah perlawanan di mataku. Tapi tatapannya kosong. Dia hanya melihat 2 masalah yang harus segera disingkirkan. Dia membungkuk, mengarahkan tangannya terlebih dahulu ke arahku. Mungkin karena aku lebih berat, aku adalah pekerjaan yang lebih sulit. Aku bisa mencium bau keringatnya, bau yang dulu terasa menenangkan, bau seorang pelindung. Kini, bau itu membuatku mual. Aku menutup mataku sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengumpulkan semua kekuatanku. Aku memanggil setiap kemarahan, setiap rasa sakit karena pengkhianatan, setiap cinta untuk putriku, dan memusatkannya pada otot-ototku yang baru terbangun. Inilah saatnya, hidup atau mati, menjadi korban atau menjadi penyintas. Tangannya yang kasar dan kapalan menyentuh lenganku, cengkramannya kuat tanpa ragu. Dia mulai menarik. Saat jari-jari kasarnya mencengkram lenganku, dunia seolah melambat. Aku bisa merasakan setiap tekanan dari kelima jarinya, sebuah cap kepemilikan yang dingin dan final. Dia mulai menarik, dan tubuhku yang lemas terseret beberapa senti di atas lantai keramik yang dingin. Di dalam benaknya, aku hanyalah sebuah karung beras yang harus dipindahkan. Dia tidak menduga apapun. Itulah kesalahan terbesarnya. Aku membuka mataku. Dengan seluruh kekuatan yang berhasil kukumpulkan dari amarah, ketakutan, dan cinta keibuanku, aku mengirimkan perintah ke tangan kananku. Otot-ototku yang masih terasa seperti jeli yang setengah membeku berteriak protes. Rasanya seperti mencoba menekuk sebatang besi dengan tangan kosong. Tapi kemudian perintah itu sampai. Jari-jariku yang kaku menekuk dengan gerakan patah-patah membentuk sebuah cakar. Saat dia menarikku lebih dekat ke terpal biru itu, aku menyerang. Aku menghujamkan kuku-kuku ke punggung tangannya yang sedang mencengkeram lenganku. Aku menggores sekuat tenaga, mengerahkan sisa-sisa energi yang kumiliki ke dalam satu gerakan itu. Aku merasakan kulitnya yang tebal terbelah di bawah kuku-kukuku, hangat dan basah. Darah. Baskara meraung,
bukan raungan kesakitan, melainkan raungan keterkejutan yang murni. Dia melepaskan cengkramannya seketika seolah baru saja menyentuh bara api. Dia mundur selangkah, menatap tangannya yang berdarah dengan ekspresi tidak percaya. Ketenangannya yang seperti topeng es itu retak seketika, memperlihatkan kepanikan yang ada di baliknya. Kau masih hidup, desisnya, matanya membelalak. Wajahnya yang tadinya datar kini berubah menjadi seringai marah dan bingung. Rencananya yang sempurna, yang telah dia susun dengan begitu rapi, kini berantakan hanya karena sebuah cakaran. Momen keterkejutannya adalah duniaku. Di sudut mataku, aku melihat Kirana. Pola napas panjang, pendek-pendek yang tadi kulakukan seolah baru saja sampai padanya. Melihatku bergerak adalah pemicunya. Wajahnya yang pucat pasi berubah. Ketakutan di matanya digantikan oleh percikan keberanian yang hanya bisa dimiliki oleh seorang anak yang melihat ibunya dalam bahaya. Dengan gerakan cepat yang kikuk namun penuh tekad, dia menendangkan kakinya yang kecil ke belakang pergelangan kaki Baskara. Itu bukan tendangan yang kuat, tentu saja tidak. Tapi itu cukup. Cukup untuk membuat Baskara yang sedang tidak seimbang karena terkejut menjadi tersandung. Dia terhuyung ke depan, jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk yang keras. Kesempatan itu terbuka di depan kami seperti sebuah gerbang emas. Sekarang atau tidak sama sekali. Aku membuka mulutku, dan suara yang keluar bukanlah suaraku. Itu suara serak dan parau, suara binatang yang terluka, penuh dengan kekuatan yang lahir dari keputusasaan murni. Lari Kirana, lari ke rumah Pak RT. Teriakan itu merobek keheningan di dalam rumah, menghancurkannya menjadi ribuan keping. Kirana tidak perlu diperintah 2 kali. Dia langsung bangkit dengan gerakan yang jauh lebih lincah dariku. Mungkin efek racun tidak sekuat itu pada tubuhnya yang kecil, dan berlari terpincang-pincang menuju pintu depan. Aku mendorong diriku dengan tangan dan lutut. Tubuhku terasa berat seperti timah. Setiap gerakan adalah perjuangan. Lantai keramik yang licin menjadi musuhku. Aku merangkak, menyeret kakiku yang masih terasa kebas. Pintu depan terasa begitu jauh, seperti ujung dunia. Baskara pulih lebih cepat dari yang kuduga. Amarah telah mengalahkan keterkejutannya. Dia berbalik, matanya menyala-nyala dengan kebencian. Dia tidak lagi melihat kami sebagai masalah yang harus disingkirkan dengan rapih. Dia melihat kami sebagai pengkhianat rencananya. Dia menerjangku, bukan Kirana. Aku adalah ancaman yang lebih besar. Tangannya yang berdarah mencengkeram pergelangan kakiku. Aku menjerit saat dia menarikku ke belakang. Aku tergelincir. Wajahku hampir membentur lantai. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku berbalik, dan dengan sisa tenaga, aku menendang dengan tumitku sekuat yang aku bisa. Tendanganku mengenai tulang keringnya. Dia mengumpat dengan kasar. Cengkramannya sedikit melonggar. Kirana sudah berhasil mencapai pintu depan. Dia kesulitan membuka gagang pintunya dengan tangannya yang kecil dan gemetar. Ayah jahat, isaknya, sambil terus mencoba. Baskara bimbang sesaat. Matanya melesat antara Kirana yang hampir berhasil membuka pintu dan aku yang masih meronta-ronta di lantai. Dia membuat pilihan. Dia melepaskan kakiku dan berlari ke arah Kirana. Melihatnya berlari menuju putriku, sebuah kekuatan baru yang buas meledak di dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh Kirana. Aku melihat sekeliling dengan panik, mencari senjata. Mataku tertuju pada sebuah vas bunga keramik yang berat di atas meja kecil di sudut ruangan. Vas peninggalan ibuku. Dengan gerakan yang didorong oleh adrenalin murni, aku merangkak cepat, meraih kaki meja itu dan menariknya. Vas itu bergoyang, lalu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Aku meraihnya dengan kedua tanganku. Beratnya terasa pas. Baskara sudah hampir sampai di depan Kirana. Saat itulah aku bangkit, setengah berdiri, setengah berlutut, dan dengan teriakan yang merobek tenggorokanku, aku menghantamkan vas itu ke punggung kepalanya. Suara retakan yang mengerikan terdengar, diikuti oleh suara pecahnya keramik. Vas itu hancur berkeping-keping di tanganku, menyisakan leher vas yang bergerigi. Baskara terhuyung ke depan, tangannya membentur pintu. Dia tidak jatuh, tetapi dia linglung. Momen itu memberiku waktu beberapa detik yang sangat berharga. "Sekarang Kirana!"
teriakku. Pintu itu akhirnya terbuka. Kirana melesat keluar seperti anak panah ke dalam kegelapan malam. Aku tidak menunggu lagi. Aku tidak peduli pada Baskara yang sedang terhuyung. Aku merangkak, lalu memaksakan diriku untuk berlari. Langkahku terseok-seok, kakiku terasa seperti bukan milikku, tetapi aku terus berlari. Melewati ambang pintu, merasakan udara malam yang dingin dan segar di wajahku. Rasanya seperti menghirup udara untuk pertama kalinya. Aku bisa mendengar Kirana di depanku, di halaman rumput. Suaranya yang kecil dan nyaring memecah keheningan malam. "Tolong, tolong, ayah jahat, tolong!" Aku ikut berteriak, mengeluarkan semua ketakutan, kemarahan, dan rasa sakit yang telah terpendam selama beberapa jam terakhir yang terasa seperti selamanya. "Tolong, tolong kami! Dia mencoba membunuh kami!" Teriakan kami bersahutan di kompleks perumahan yang sunyi. Lalu, sebuah keajaiban terjadi. Sebuah cahaya kuning menyala di jendela rumah sebelah. Rumah Pak Tirtayasa. Pintu rumahnya terbuka, dan sosoknya yang besar muncul di ambang pintu, membawa senter yang sinarnya menyorot ke arah kami. Kami tidak sendirian lagi. Kegelapan tidak lagi berkuasa. Rencana Baskara telah gagal total. Sinar senter yang tajam dari seberang jalan membelah kegelapan, menyilaukan mataku. Sosok besar Pak Tirtayasa bergerak cepat melintasi halaman rumputnya, diikuti oleh istrinya, Bu Tirtayasa, yang memegang ponselnya di telinganya. Teriakan kami telah berhasil. Kami tidak lagi sendirian dalam mimpi buruk ini. Adrenalin yang telah mendorongku untuk berlari dan melawan, kini surut drastis, meninggalkan kekosongan yang dingin. Kakiku yang sejak tadi terasa seperti milik orang lain, akhirnya menyerah. Aku ambruk di atas rumput yang basah oleh embun malam. Kirana, melihatku jatuh, segera berbalik dan memelukku erat-erat. Tubuhnya yang kecil bergetar hebat, isak tangisnya tertahan di dadaku. "Arini, Kirana, ya Tuhan, apa yang terjadi?" seru Pak Tirtayasa, suaranya syarat dengan kepanikan. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa membalas pelukan Kirana, mencoba memberinya kekuatan, padahal aku sendiri sudah tidak punya apa-apa lagi. Mataku terpaku pada pintu rumah kami yang terbuka. Di sana, Baskara berdiri tertegun. Kepalanya sedikit tertunduk, darah mengalir dari luka bekas hantaman vas, membasahi kerah kemejanya. Dia menatap kami, bukan dengan amarah, tetapi dengan tatapan kosong seorang penjudi yang telah mempertaruhkan segalanya dan kalah. Pak Tirtayasa mengikuti arah pandanganku. Melihat Baskara yang berlumuran darah dan kami yang terkapar di halaman, dia tidak perlu bertanya lagi. "Cepat telepon polisi, Bu," perintahnya pada istrinya. "Bilang ada percobaan pembunuhan." Beberapa lampu di rumah tetangga yang lain mulai menyala. Pintu-pintu terbuka. Wajah-wajah ingin tahu dan khawatir muncul dari balik pagar. Baskara terkepung. Dia tahu itu. Dia tidak mencoba lari. Dia tidak mencoba menjelaskan. Dia hanya berdiri di sana, di ambang pintu neraka yang baru saja dia ciptakan, menunggu akhir dari segalanya. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti seabad, sirene meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin keras. 2 mobil polisi dan sebuah ambulans berhenti dengan decitan ban di depan rumah kami. Lampu biru dan merah yang berputar-putar melukis wajah-wajah tetangga dengan warna-warna yang mengerikan, mengubah jalanan kami yang tenang menjadi sebuah panggung drama yang tragis. Para medis bergegas ke arah kami. Mereka dengan sigap memeriksa Kirana, lalu aku. Mereka bertanya apa yang terjadi. Apakah ada luka? Dengan suara serak, aku berhasil mengucapkan satu kata penting. "Racun." Kata itu mengubah segalanya. Mereka dengan cepat memasang infus di tanganku, sementara yang lain dengan lembut mengangkat Kirana ke atas tandu. Bu Tirtayasa tidak pernah meninggalkan sisiku. Tangannya yang hangat menggenggam tanganku yang sedingin es. Sementara itu, 2 orang polisi mendekati Baskara. Dia mengangkat tangannya sebelum mereka sempat berkata apa-apa. Dia menyerah tanpa perlawanan. Saat mereka memborgol tangannya di belakang punggung, matanya bertemu dengan mataku untuk terakhir kalinya. Di dalam tatapannya, aku tidak menemukan penyesalan. Aku tidak menemukan kesedihan atau amarah.
Yang kulihat hanyalah kekecewaan yang dingin. Kekecewaan karena rencananya yang sempurna telah gagal. Di dalam ambulans, dunia menjadi buram. Suara sirene, cahaya lampu jalan yang bergerak cepat, dan wajah cemas butir Tayasa bercampur menjadi satu. Aku memegang tangan Kirana yang terbaring di tandu di sebelahku. Dia tidak menangis lagi, hanya menatap langit-langit ambulans dengan mata kosong. Rumah sakit adalah sebuah dunia lain yang penuh dengan cahaya terang, bau antiseptik, dan suara mesin yang berirama. Mereka membawa kami ke ruang gawat darurat, memisahkan kami hanya dengan sebuah tirai. Dokter dan perawat bergerak cepat, mengambil sampel darah, menanyakan gejala-gejala yang kami rasakan. Seorang dokter yang lebih tua dengan wajah kebapakan menjelaskan bahwa zat yang kami telan kemungkinan besar adalah pelemas otot yang sangat kuat. Dosisnya mungkin tidak cukup untuk membunuh kami, tetapi mereka harus memantau kami untuk memastikan tidak ada kerusakan permanen pada organ kami. Tak lama kemudian, seorang detektif wanita datang. Wajahnya tenang dan profesional, tetapi matanya menunjukkan simpati. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Detektif Rina. Dia duduk di kursi di samping tempat tidurku, sementara butir Tayasa berdiri di belakangnya memberiku dukungan dalam diam. Ibu Arini, saya tahu ini sangat berat. Tapi bisakah ibu menceritakan apa yang terjadi malam ini? Tanyanya dengan lembut. Menarik napas dalam-dalam, aku mulai bercerita. Kata-kata keluar dengan susah payah, seolah aku harus menariknya dari dasar jurang trauma. Aku menceritakan tentang semur daging buatan Baskara, tentang kelumpuhan yang datang tiba-tiba, tentang tuduh Kirana yang jatuh ke lantai. Dan kemudian aku sampai pada bagian terpenting. Dia menelpon seseorang, kataku. Suaraku bergetar. Seorang wanita. Dia memanggilnya Dewi. Dia bilang sudah beres. Lalu dia menyebutkan nama lain, Banyu. Dia bilang pada wanita itu untuk memberitahu Banyu bahwa ayah akan segera pulang. Detektif Rina mencatat setiap kata dengan cepat. Matanya menyipit saat aku menyebutkan nama-nama itu. Motifnya kini menjadi jelas. Ini bukan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara spontan. Ini adalah eksekusi yang direncanakan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Setelah semua pemeriksaan selesai, mereka menempatkan kami di sebuah kamar pribadi. Aku meminta agar tempat tidur Kirana diletakkan persis di samping tempat tidurku. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah Baskara, mendengar suaranya di telepon, merasakan dinginnya lantai keramik di kulitku. Aku terus terjaga mengawasi dada Kirana yang naik turun dengan nafasnya yang teratur. Dia akhirnya tertidur karena kelelahan. Tetapi bahkan dalam tidurnya, tangannya yang kecil tidak pernah melepaskan genggamanku. Fajar menyingsing perlahan. Sinarnya yang pucat menyelinap masuk melalui jendela. Ini adalah fajar yang berbeda. Bukan lagi janji akan hari yang baru dan penuh harapan. Ini adalah cahaya dingin yang menerangi puing-puing kehidupanku. Semuanya telah hancur. Beberapa minggu berlalu dalam kabut. Aku dan Kirana tinggal di rumah ibuku, sebuah tempat perlindungan yang aman dari dunia luar. Rumah kami telah menjadi tempat kejadian perkara, disegel dengan garis polisi kuning yang terasa seperti sebuah penghinaan. Berita tentang kami ada di mana-mana. Kisah suami berhati iblis menjadi santapan media selama berhari-hari. Polisi bekerja cepat. Mereka menemukan Dewi dan Banyu di kota sebelah. Ternyata Dewi juga adalah korban dari kebohongan Baskara. Kepada Dewi, Baskara mengaku bahwa istrinya, aku, menderita penyakit kanker stadium akhir. Dia bilang dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengakhiri penderitaanku secara hukum sebelum mereka bisa memulai hidup baru bersama. Dewi yang dibutakan oleh cinta dan janji-janji itu percaya pada setiap katanya. Dia tidak tahu bahwa mengakhiri penderitaan berarti pembunuhan berencana. Hari ini, beberapa bulan setelah malam itu, aku duduk di ayunan di halaman belakang rumah ibuku. Aku memperhatikan Kirana yang sedang mencoba menangkap kupu-kupu. Dia berlari-lari kecil di atas rumput. Tawanya yang renyah terdengar untuk pertama kalinya sejak malam mengerikan itu. Itu bukan tawa yang sama seperti dulu. Ada nada rapuh di dalamnya. Tetapi itu adalah tawa.
Dia berhenti berlari dan menatapku, senyum kecil tersungging di bibirnya. Sebuah senyum tulus. Di dalam senyum itu aku melihat secercah harapan. Luka di hatiku mungkin tidak akan pernah sembuh total. Bayangan pengkhianatan itu akan selalu ada. Mempercayai orang lain, terutama seorang pria, terasa seperti hal yang mustahil. Tetapi saat aku membalas senyum putriku, aku tahu satu hal dengan pasti. Kami akan berhasil melewati ini. Jalan di depan kami akan panjang dan terjal, penuh dengan mimpi buruk dan air mata. Tetapi kami akan menempuhnya bersama. Kami selamat. Dan dari abu malam tergelap dalam hidup kami akan membangun fajar kami sendiri. Fajar yang berbeda, fajar yang lebih kuat.